Hasil Liga Inggris pekan ke-23. West Ham menyambut Chelsea di London Stadium. West Ham ada di peringkat 17, sementara Chelsea ada di peringkat 9. Tuan rumah West Ham United menggelar formasi 3-4-2-1, sedangkan sang tamu Chelsea dengan formasi 4-2-3-1. Hasilnya Chelsea tertahan oleh tuan rumah West Ham United 1-1. Chelsea mencetak gol lebih dulu di menit ke-16 lewat Joao Felix, dan tuan rumah membalas di menit ke-28 lewat Emerson. 1-1 menjadi skor akhir dari pertandingan ini. Secara statistik di atas lapangan Chelsea lebih unggul, ball possession 72 berbanding 28, shot 12 untuk Chelsea, 10 untuk West Ham, dan shot on goal 4 berbanding 2 untuk keunggulan Chelsea. Emirates Stadium menggelar Arsenal versus Brentford. Arsenal adalah pemuncak klasemen sementara, sedangkan Brentford ada di posisi 7 dengan 33 poin. Arsenal masih mengandalkan Martinelli, Eden Nketiah, dan Bukayo Saka dalam formasi 4-3-3, sedangkan sang tamu Brentford dengan formasi 3-5-2 menurunkan dua striker Ivan Toney dan Mbeumo. Hasilnya agak mengejutkan, Arsenal tertahan 1-1. Arsenal mencetak gol lebih dulu lewat pemain baru mereka, Leandro Trossard di menit ke-66 lewat umpan Bukayo Saka, dan sang tamu membalas di menit ke-74 lewat striker andalan mereka Ivan Toney. 1-1 menjadi skor akhir dalam pertandingan ini. Di atas lapangan statistik sebenarnya Arsenal lebih unggul, ball possession 69 berbanding 31, shot 23 berbanding 9, dan shot on goal 7 untuk Arsenal dan hanya 2 milik Brentford. Selanjutnya Selhurst Park, kandang Crystal Palace menggelar Crystal Palace melawan Brighton. Crystal Palace ada di posisi 12 di klasemen dan Brighton ada di posisi ke-6. Kedua tim menggelar formasi yang sama, 4-2-3-1. Hasilnya kedua tim harus puas berbagi angka 1-1. Sang tamu mencetak gol lebih dulu di menit ke-63 lewat Solly March, dan tuan rumah membalas 6 menit kemudian lewat Tompkins. 1-1 menjadi skor akhir. Secara statistik, Brighton jauh lebih unggul di atas lapangan, ball possession 75 berbanding 25, shot 17 untuk Brighton dan 6 milik Crystal Palace, dan shot on goal hanya 1 milik Crystal Palace berbanding 7 milik sang tamu Brighton and Hove Albion. Di sisi lain kota London, Craven Cottage Stadium menggelar Fulham versus Nottingham Forest. Fulham ada di posisi ke-8 di klasemen dan Nottingham Forest ada di posisi ke-13. Tuan rumah Fulham menggelar formasi 4-2-3-1, masih mengandalkan Alexander Mitrovic di pucuk serangan, sedangkan Nottingham Forest dengan formasi 4-3-3. Hasilnya, tuan rumah Fulham berhasil memenangi pertandingan ini 2-0. Gol pertama Fulham dicetak oleh Willian di menit ke-17 dan gol kedua dicetak oleh Solomon di menit ke-88. Statistik di atas lapangan, ball possession berimbang 50-50, shot 16 milik Fulham dan 10 milik Nottingham Forest, shot on goal 3 milik Fulham dan hanya 1 milik Nottingham Forest. King Power Stadium menggelar Leicester versus Tottenham Hotspur. Leicester menghuni posisi 14 di klasemen, sedangkan Tottenham ada di papan atas di peringkat kelima. Leicester City menggelar formasi 4-2-3-1, sedangkan sang tamu Tottenham dengan formasi 3-4-2-1. Seperti biasa, Harry Kane ditopang oleh Son Heung-min dan Dejan Kulusevski. Hasilnya sangat mengejutkan, Leicester membantai Tottenham 4-1. Tottenham Hotspur mencetak gol lebih dulu di menit ke-14 lewat Bentancur, tapi kemudian Leicester City bangkit dengan mencetak 4 gol. Mendy di menit ke-23, James Maddison menit ke-25, Kevin Iheanacho di juru tembak pertama, dan Harvey Barnes menambah peninggalan Tottenham dengan golnya di menit ke-81. 4-1 di skor akhir dalam pertandingan ini. Statistik di atas lapangan, ball possession 50-50, shot 15 milik Leicester
dan hanya 11 milik Tottenham, sedangkan shot on goal 7 milik tuan rumah dan hanya 4 milik sang tamu Tottenham Hotspur. Southampton versus Wolves digelar di St. Mary's Stadium. Southampton ada di dasar klasemen, sedangkan Wolves ada di peringkat ke-15. Tuan rumah Southampton menggelar formasi 4-4-2, sedangkan sang tamu Wolves dengan formasi 4-2-3-1. Hasilnya, sang tamu Wolverhampton berhasil mencuri 3 poin dengan skor 1-2. Tuan rumah mencetak gol lebih dulu di menit ke-24 lewat Alcaraz. Wolverhampton kemudian membalas dengan gol bunuh diri Jan Bednarek di menit ke-72 dan gol kemenangan hadir di menit ke-87 lewat Joao Gomez. Skor akhir 1-2 untuk kemenangan sang tamu Wolverhampton Wanderers. Statistik di atas lapangan: ball possession 41 milik Southampton dan 59 milik Wolverhampton. Shot 17 berbanding 11 untuk keunggulan Southampton, dan shot on goal 2 Southampton dan hanya 1 milik Wolverhampton Wanderers. Klasemen sementara Liga Inggris. Di papan bawah belum terjadi perubahan. Everton 18, Bournemouth 19, Southampton di posisi 20. Ketiganya ada di zona degradasi. Di papan tengah, Chelsea dan Liverpool masih terdampar di posisi 9 dan 10. Fulham posisi 7 dan Brentford posisi 8. Leicester naik ke posisi 13. Di papan atas, Arsenal masih di puncak dengan 51 poin, unggul 6 poin bersih atas Manchester City. Man United ada di posisi 3, Newcastle posisi 4, Tottenham tetap di posisi 5, dan Brighton ada di posisi ke-6. Inilah hasil pekan ke-23 yang sudah dilangsungkan. Masih ada 4 partai yang belum berlangsung ketika berita ini diturunkan. Bournemouth menjamu Newcastle United, Leeds menjamu Manchester United, Man City menjamu Aston Villa, dan game week ini ditutup dengan partai panas derby Merseyside, Liverpool versus Everton di Anfield Stadium. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.